Shalom, selamat Natal, selamat Tahun Baru, belum telat ya? Puji Tuhan, oh iya Natal kemarin kita ketemu ya. Thanks, pemain musiknya keren-keren, ya kan? Yang saya ingat banget drummernya, waduh excited ya, drummer kita. Ya, ya 5:30 lewat. Kita berbicara, bulan ini berbicara temanya tentang apa? Ya, keintiman, intimacy. Puji Tuhan. Memang di awal tahun kita perlu mengenal yang namanya keintiman. Apa itu keintiman? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, intim. Intim itu apa? Akrab, karib, rapat. Intim juga berbicara tentang hubungan yang dekat. Berbicara tentang pergaulan dan persahabatan, itu intim. Akrab, karib. Nah, ada banyak orang meskipun tinggal dalam satu rumah, dalam satu komunitas, dalam satu sekolah, satu kampus, bahkan satu gereja, belum benar-benar saling mengenal. Iya apa iya? Halo? Pada kenal nggak sama yang WL tadi? Mungkin ada yang kenal tapi sebagian yang ada yang nggak kenal ya. Ya. Sudah kenal dengan Ko Eden belum? Udah tahu nomor sepatunya belum? Oh. Mungkin tahu nomor handphone tapi nomor sepatu belum tahu Kak. Artinya mengetahuinya itu terbatas. Saya belum nggak masukkan dalam PowerPoint saya. Mengetahui itu dalam bahasa Yunani ada 4 tingkatan. Ada 4 tingkatan. Yang pertama itu sunemi. Sunemi cuma dengar kabar burung aja. Nggak tahu itu berita hoax atau enggak, itu sunemi. Lalu ada yang kedua apa namanya? Eido. Eido itu karena membaca dan mendengar itu dalam kelas. Kita bisa tahu sesuatu. Ada lagi epistamai. Saya melihat langsung kejadiannya. Jadi saksi mata. Jadi saya tahu karena saya ada di situ. Dan yang lebih keren lagi apa? Ginosko. Sayalah pelakunya. Nah, saya tahu karena saya melakukan. Jadi keintiman itu berbicara tentang mengenal lebih dekat. Amin. Ya, mengenal lebih dekat. Nah, berbicara tentang keintiman, akrab, dengan judul yang saya berikan sini, sahabat karib Tuhan. Menjadi sahabat karib Tuhan. Jika kita memiliki keintiman dengan seseorang, berarti kita bergaul akrab, karib, rapat, bersahabat dengan orang tersebut. Amin. Itu membutuhkan waktu. Dibutuhkan namanya komitmen. Kalau disingkat namanya Wakomperhat Pikraf. Waduh, apaan tuh? Bukan Wamen Parkraf. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kebaca enggak? Wakomperhat Pikraf. Apa itu? Waktu, komitmen, perhatian, pikiran, dan kreativitas. Membangun hubungan dibutuhkan apa? Waktu. Butuh waktu. Pasti Daniel menyediakan selalu waktunya. Ya kan? Ya kan Daniel? Selalu punya waktu untuk telepon. Kok hari ini gak nelpon? Nah, itu jadi masalah tuh. Dalam hubungan-hubungan yang baru nih, Ko Eden ya, itu jadi masalah. Yang sudah nikah biasa udah tahu tuh. Ya kan? Selain waktu, butuh komitmen. Komit, iya. Artinya pikiran kita terarah. Gua harus punya waktu untuk perhatikan dia. Ya kan, contohnya seperti itu. Daniel ya. Lalu apa? Perhatian. Selain komitmen ada perhatian. Perhatian yang spesial.
Bukan caper, bukan cari perhatian, tapi benar-benar perhatian. Dia udah makan belum, ya kan? Biasa kalau dulu, shalom, selamat pagi, udah makan belum, ya kan? Udah doa belum, udah renungan belum, ya. Cuman pengen tahu aja sih, pengen dengar suaranya aja. Biasa kalau masa-masa pacaran ini. Lalu apalagi dilibatkan apa? Harus ada pikiran. Pikiran, artinya kita memikirkan secara serius, kita pikirkan. Perhatian, pikiran dan apa? Kreativitas. Apalagi kalau lagi masa pandemi, waktu itu masa libur kayaknya nggak bisa ketemu. Kita timbul kreativitas gimana supaya bisa ketemu. Onsite atau online. Ini namanya intim. Orang yang membangun hubungan yang intim dekat dengan seseorang, dia harus punya waktu, dia harus punya komitmen, harus punya perhatian, punya pikiran dan kreativitas. Demikian juga dengan Tuhan. Amin. Demikian juga dengan pelayanan. Amin. Untuk pelayanan yang Tuhan percayakan buat kita kerjakan harus punya waktu. Makanya Ko Edan mungkin bikin schedule pelayanan atau ada yang ditugaskan, susun schedule pelayanan. Nanti yang WL siapa, yang main musik siapa, main petugas asyir siapa. Harus ada waktu. Harus komit dalam pelayanan. Tanpa komitmen sia-sia. Punya perhatian khusus. Gue perhatiin maksudnya gimana nih, supaya gue bisa tampil melayani. Siapkan diri. Saya pikirkan pelayanan ini supaya semakin naik. Dipikirkan. Ada timbul kreativitas. Saya contoh nih, SYNC. Ini kreativitas. Enggak semua gereja anak muda punya seperti ini. Tepuk tangan dulu buat Sungai Yordan. Wah. Ya, ini kreativitas. Anak muda saya, gereja saya GBT enggak ada yang kayak gini. Ini salah satu kreativitas. Natal kemarin sama-sama di Kinasi Depok, itu kreativitas. Dipikirkan matang. Supaya apa? Terjalin semakin kuat hubungan satu dengan yang lainnya sebagai jemaat GBI Sungai Yordan. Nah, keintiman itu ada dua arah. Keintiman itu ada dua arah. Yang pertama vertikal kepada Tuhan dan horizontal kepada sesama. Vertikal kepada Tuhan dan horizontal kepada sesama. Jangan ada tiga arah. Selain Tuhan, sesama siapa lagi? Setan. Jangan ada punya hubungan dengan setan dalam bentuk apapun. Amin. Tapi banyak anak muda tanpa disadari sedang membangun link dengan kuasa jahat. Lewat handphonenya, lewat banyak. Kamu lahir tahun berapa? Kamu CEO apa? Ini udah ditulis nih, kalau CEO ini tahun sekian keuntungannya segini, hati-hati dengan ini. Kalau tanggal sekian hati-hati jangan keluar. Jangan jualan kayak gini. Nah itu diramalkan kehidupannya. Ketika kita percaya, kita sedang menyerahkan seluruh kehidupan masa depan kita ke dalam apa? Ramalan tersebut. Jadi hubungan kita hanya dua, kepada Tuhan dan sesama. Amin. Hanya satu yang amin nih. Kita mau belajar intim nih. Amin. Nah, kita next slide. Next slide kita baca dulu ayatnya Yohanes 15 ayat 15. Yohanes 15 ayat 15. Sudah hafal semua ayatnya? Amin. Kita baca sama-sama. 2, 3. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Yang tadinya hamba Tuhan angkat menjadi sahabat.
tanpa syarat. Halo? Biasa kalau di sekolah, di kampus, waktu kuliah, lu kalau mau jadi teman gua, jadi link gua, circle gua, harus ada syaratnya. Dulu saya di SMA kayak gitu. Harus ada syaratnya. Wah, itu kayak ada geng-geng lah di kelas tuh, di sekolah. Ada persyaratan. Lu kalau nggak gabung di grup itu, wah habis loh. Jadi bulan-bulanan, ya kan? Jadi mau nggak mau kayaknya gimana gitu. Nah, ini untuk jadi sahabat itu nggak ada syarat sama Tuhan. Tuhan yang memutuskan, sekarang aku menjadikan engkau sahabat. Halo? Kenal Excel, ownernya Salim Group nggak? Ya, tahu ya? Tahu, kenal ya? Tahu ya? Tahu apa kenal? Tahu lah. Kalau bro, lu langsung dibilang, bro, gue pengen kenalan sama lo. Gue mau jadi sahabat lo. Gue mau angkat lo jadi sahabat gue. Seneng gak? Hah? Satu-satunya penerus. Ya kan? Konglomerat, anak muda. Yang meneruskan bisnis bapaknya. Seneng gak? Seneng. Saya udah kontek-kontekan sama dia. Ya kan? Cuma saya agak jual mahal. Maksudnya cuma di IG aja. Di IG. Cuman say hello, shalom gitu kan. Kalau jadi sahabat dia aja. Saya waktu di kontak, seneng loh. Dia bisa balas loh. Dia respon kan. Gimana kalau Tuhan yang kayak gitu bro? Halo? Tuhan pencipta langit bumi dan segala isinya. Yang mengangkat kita, lo menjadi sahabat gua. Lo menjadi circle gua. Keren gak? Harusnya kalau kita sadar kita, wow. Kenapa? Gak gampang bro. Untuk menjadi sahabat, dia harus merendahkan dirinya. Dari Tuhan menjadi manusia. Bahkan bukan menjadi manusia di bumi ini menjadi raja, menjadi hamba. Bahkan sampai mati untuk menanggung dosa-dosa kita di kayu salib. Artinya apa? Untuk dia jadikan kita sahabat, ada harga yang sangat mahal untuk dia bayar. Amin. Meskipun memang dia Tuhan, tetapi dia menempatkan dirinya sebagai manusia untuk membayar harga, untuk mengangkat kita menjadi sahabatnya. Kalau saya bayangkan, Excel umpamanya, saya masuk LP, Nusa Kambangan, hukuman seumur hidup. Belum tentu Excel mau tanggung hukuman saya. Pak Menteri Kemenkumham, saya bayar dia punya biaya bagaimana supaya bebas. Kenapa? Saya mau ngangkat dia jadi sahabat saya. Saya mau ngangkat Roy dari LP Nusa Kambangan menjadi sahabat saya. Belum tentu. Amin. Tapi Yesus, dia mengangkat, dia seperti apa? Dari sorga dia turun menjadi apa? Tukang pemulung. Untuk mencari apa? Barang-barang bekas yang gak layak pakai, yang udah dibuang di dunia ini. Dia angkat, dia olah menjadi hal yang berharga. Siapa itu? Kita gak berharga. Apa? Karena dosa-dosa. Kita gak layak di sorga. Tapi Yesus turun sebagai pemulung di dunia ini. Untuk memilih kita, mengangkat kita. Untuk memiliki kepastian di sorga. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Gak gampang saudara. Ada harga yang sangat mahal. Sebagai Allah menjadi manusia untuk membayar harganya. Demi apa? Membangun hubungan yang intim dengan manusia. Bahkan di ayat lain dikatakan, dia menciptakan. Tapi yang diciptakan tidak mengenal dia dan bahkan menolak dia. Tapi bersyukur anak-anak muda, teman-teman yang ada Sungai Yordan. Bersyukur engkau adalah pilihan Tuhan. Amin. Gak gampang. Ada banyak orang hanya lahir sebagai Kristen. Dan beberapa yang sedang saya layani, anak-anak muda. Kemudian waduh kacau banget.
Masalahnya kacau banget. Keluarga Kristen, tetapi hidupnya sangat duniawi. Sampai orang tuanya lepas tangan dan minta konseling. Tolong doakan anaknya. Lalu, Pak kok kayak gimana? Waduh. Bersyukur kalau teman-teman bisa ada di sini, duduk sini. Jangan berpikir, gue orang biasa-biasa. Halo, sahabat Kristus. Amin. Temannya Yesus nih. I am a friend of God. Saya sahabatnya Allah. Amin. Kalau kita sahabatnya Panglima aja, halo, sahabatnya Panglima, siapa yang berani macam-macam sama kita? Tinggal angkat telepon. Ya enggak? Sudah ada kodenya tuh. Sudah ada kodenya. Orang-orang tertentu yang punya hubungan link dengan istana, sudah ada kodenya mobilnya. Oh itu jangan dicolek tuh. Polisi lalu lintas gak berani colek, gak berani panggil, gak berani tilang. Belaga gak tahu aja. Artinya gitu, itu di dunia apalagi di sorga. Kita anak Tuhan, kita sahabat Tuhan. Jangan pernah khawatir dengan masa depanmu, amin. Amin, jangan pernah khawatir. Jangan lihat, wah gue biasa kayaknya madesu nih, no. Kalau dengan usahamu sendiri, kau gak punya apa-apa. Yohanes 15 bilang apa? Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi di dalam aku engkau pasti berbuah. Amin. Kita berbuah bukan karena usaha ranting. Tetapi karena kita nempel dengan pokoknya. Secara automatically pasti ranting itu menghasilkan buah. Yes. Amin. Itu pentingnya membangun hubungan. Membangun hubungan intim dengan Tuhan. Dia katakan, tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu. Dia udah ngomong belum? Dia sudah memberitahukan belum? Sudah, lewat apa? Firman-Nya. Bahkan sebelum kita ada, dia sudah menyampaikan berita itu. Tertulis dalam Injil. Apa yang telah kudengar dari Bapa. Apa itu? Segala rancangan yang terbaik bagi masa depan kita. Baik di bumi dan di sorga. Amin. Amin. Jangan pernah nilai dirimu dengan materi yang ada di dunia ini. Nilai dirimu sebagai warga sorga. Sahabat Allah. Sahabatnya Tuhan. Sehingga apa saudara? Next slide. Sebagai anak-anak Tuhan, secara khusus pelayan Tuhan. Anak-anak muda yang datang ke gereja. Teman-teman. Kita baca sama-sama. 2, 3. Pelayanan adalah hasil dari perjumpaan pribadi dan hubungan yang intim dengan Tuhan. Itulah pelayanan yang sejati. Amin. Jangan pernah kita mau, seperti pernah saya sampaikan, kita bisa main musik, kita main gitar, main keyboard, main segala musik, main alat musik sini karena saya bisa. Saya main, saya bisa nyanyi, maka saya jadi WL. Kayak teman-teman saya dulu, mereka main di gereja, tapi main juga di clubbing, ya kan? Kalau gereja PK-nya dikit, kalau di sana, woi, resto, waduh, tinggi. Saya bilang nggak apa-apa, kalau memang kerjanya di situ, please jaga kekudusan. Ingat, bangun hubungan intim dengan Tuhan. Amin. Dan puji Tuhan mereka walaupun kerja musik di sekuler, mereka tidak ngerokok, tidak minum. Puji Tuhan. Kenapa? Punya hubungan intim dengan Tuhan. Mohon maaf nih, kalau dengan hal-hal duniawi, sekuler, waduh, dia bilang mereka kacau. Kalau kita nggak kuat, jatuh juga. Jatuh juga. Pelayanan adalah hasil dari perjumpaan pribadi dan hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Teman-teman ingat Marta dan Maria? Yesus sengaja ke kampung di dalam Lukas 10 ayat 38. Yesus ke kampungnya, Betania itu. Kampungnya Marta, Maria dan Lazarus. Yesus masuk ke sana,
Ya, saya coba baca ayatnya dulu. Di Lukas pasal 10 ayat ke-38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Jadi Marta Maria tinggalnya di kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Marta sebagai tim Asyir menerima Yesus masuk ke rumahnya. Pelayanan bukan? Pelayanan. Amin. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Lalu ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab apa? Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Marta sibuk sedang mempersiapkan sesuatu yang Yesus tidak minta. Benar gak? Marta sibuk untuk hal sesuatu yang dia persiapkan yang sebenarnya Yesus gak minta. Yang Yesus minta seperti Maria. Dengarkan apa yang aku perkatakan. Duduk dan mendengarkan firman yang Tuhan sampaikan. Itu yang Yesus mau. Terima dulu dari Tuhan. Amin. Baru kita lakukan pelayanan kita. Kalau Marta enggak, melakukan dengan kekuatannya. Dan apa yang terjadi? Dia stres, ya kan? Dia capek. Nah, orang-orang pemahaman seperti ini nggak heran kalau akhirnya mundur dari pelayanan. Kok Eden, bosan aku, capek, bikin alasan lah, maaf kok nggak bisa. Kenapa? Karena dia melakukan seperti Marta, mau lakukan dengan kekuatannya sendiri. Tuhan mau kita terima dulu dari Tuhan. Amin. Baru kita bagikan kepada orang lain. Kita lihat contoh, bulan dan matahari. Matahari punya cahaya sendiri, bulan gak punya cahaya. Oke? Tapi malam hari kita bisa melihat cahaya bulan. Kenapa? Karena bulan menerima cahaya dari matahari dan memantulnya ke bumi. Amin. Kita gak punya cahaya. Kita gak punya power. Tapi ketika kita seperti bulan menerima cahaya dari Tuhan, baru kita pantulkan cahaya Tuhan lewat kita kepada dunia ini. Amin. Itulah pelayanan sejati. Itu namanya keintiman. Intim dengan Tuhan menentukan hubungan keintiman kita dengan sesama. Kalau kita hubungan dengan Tuhan kita beres, maka hubungan dengan sesama pun beres. Hubungan dengan orang tua beres. Bahkan hubungan dengan pribadi sendiri beres. Kenapa? Kita hubungan dengan Tuhan, kita mengenal Tuhan, kita tahu apa yang dia sampaikan. Kita sering mendengarkan suara Tuhan karena punya hubungan yang intim dekat dengan Tuhan. Maka kita mengenal siapa diri kita. Who am I? Meskipun lahir dari keluarga yang broken home. Ayahnya gak tahu dari mana, ibunya di mana. Tapi kalau dia kenal siapa aku di dalam Tuhan. Tetap sebagai anak yang berharga. Amin. Pernah saya layani anak seperti itu. Ayahnya gak tahu kemana. Ibunya pun tinggalkan dia dan yang membesarkan adalah opa omanya. Tapi karena firman Tuhan yang berbicara, dia mengenal siapa dia. Seperti Daud bilang apa? Meskipun ayahku dan ibuku menolak aku. Amin. Tetapi Tuhan menyambut aku. Kenal diri kita, maka diri kita beres. Kenal Tuhan, hubungan dengan diri sendiri beres, hubungan dengan sesama beres. Amin teman-teman. Yesus dengan lembut mengajar Marta tentang prioritas. Bukan tentang pelayanan yang akan kita kerjakan, tetapi pastikan hubungan yang intim dengan Tuhan itu lebih dulu. Karena orang yang diisi dengan Tuhan,
Halo, itu beda kalau berdiri mimbar. Dia baru bilang shalom. Itu impartasinya gue, wow luar biasa. Amin. Beda. Tapi bukan berarti saya katakan pelayanan di sini nggak ada impartasi ya. No. Pelayanannya keren. Amin. Tetapi hubungan intim dengan Tuhan itu jauh lebih membuat itu pelayanan kita keren. Nah, kita akan kekurangan waktu untuk membangun hubungan yang intim dengan sesuatu kalau kita tidak fokus. Kita masih ada pandangan yang lain. Kita masih mau membangun hubungan dengan yang lain. Jadi kalau dengan si A cukup dengan si A. Amin. Yang masih masa-masa pacaran, satu saja cukup. Jangan mentang-mentang masih pacaran, masih boleh dua nih Kak. Hatiku hanya buat kamu, tapi mataku buat yang lain. Wah, ini dia. Ini gak perhatian, gak fokus. Oke? Kalau Daniel saya yakin gak? Keren. Saya kenal Daniel. Lurus, ya kan? Tegak lurus dia. Jujur, ya kan? Nah, teman-teman, kita gak bisa memberikan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan tanpa kita menerima sesuatu dari Tuhan. Amin. Saya rindu coba, gak ada ayatnya. Lukas 18 ayat 18. Lukas 18 ayat 18 nih. Saya bacakan saja ya. Semua sudah pernah dengar ayat ini, kisah tentang ini. Lukas 18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Wow, keren. Sombong rohani enggak? Sombong. Datang kepada Tuhan, "Tuhan, apa yang harus aku perbuat supaya aku bisa masuk surga?" Masuk surga bukan apa yang kita perbuat, apa yang Tuhan buat kita. Amin. Kita layak semua karena kasih karunia Tuhan. Sehingga akhirnya apa? Tinggal satu yang belum kau buat, apa itu? Jualah hartamu, bagikan pada orang miskin. Ayat itu katakan, lalu dengan bersedih hati dia tinggalkan Yesus. Hatinya masih terikat dengan harta. Lukas 18. Tapi begitu lompat ke Lukas 19. Kisah tentang siapa? Seorang kepala pemungut cukai. Ingin melihat Yesus sampai panjat pohon. Yesus bilang apa? "Sakeus turun, aku akan menumpang di rumahmu." Numpang itu bukan bertamu 2-3 jam. Numpang itu bisa 2-3 hari. Tidur di rumah Sakeus. Apa yang Yesus katakan kepada Sakeus? Bukan tentang jangan membunuh, jangan berzina, jangan memeras harta orang. Enggak. Yesus menyampaikan apa? Kabar baik, Injil, kasih karunia-Nya. Karena begitu besar kasih Allah, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Amin. Itulah yang membuat Sakeus yang pemeras kepala pemungut cukai. Dia katakan, "Separuh dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin." Bandingkan dengan yang bangga dengan prestasi rohaninya. Amin. Karena Sakeus sudah menerima dari Yesus, membuat dia rela membagikan hartanya pada orang miskin. Bahkan yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Sakeus rela jadi miskin. Kenapa? Karena mendengar kabar baik dari Yesus. Dia menerima sesuatu yang terbaik dari Yesus. Inilah pelayanan yang sejati. Terima dulu dari Tuhan, baru kita bisa impartasikan dalam pelayanan. Terima dari Tuhan, baru kita impartasikan pada keluarga kita. Amin. Ada seorang hamba Tuhan, Phil Anderson, saya cepat saja, melayani anak-anak muda dalam sebuah organisasi, mungkin ada yang tahu namanya Young Life. Selama 25 tahun dia melayani, dan Phil Anderson baru menyadari bahwa ia terlalu sibuk bekerja untuk Tuhan sampai ia tidak ada waktu pribadi untuk Tuhan. Sibuk bekerja untuk Tuhan sampai gak ada waktu pribadi untuk Tuhan. Jadi yang terpenting apa? Waktu pribadi untuk Tuhan. Amin. Miliki waktu pribadi untuk Tuhan. Inilah intimasi dengan Tuhan.
Bagaimana supaya kita dapat membangun keintiman, keakraban dengan Tuhan? Next slide, dikatakan apa? Tempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Amin. Bagaimana membangun hubungan yang intim dengan Tuhan? Menjadi sahabat karibnya Tuhan. Yang pertama apa? Hanya satu apa? Tempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Amin. Meskipun ada pacar, Tuhan nomor satu. Tuhan lebih utama. Nomor satu, prioritas utama. Dengan cara apa kita menempatkan Tuhan nomor satu sebagai prioritas utama? Miliki waktu rutin untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Simple kok. Tuhan gak suruh kita bersihkan gereja dari lantai 1 sampai lantai 5, enggak. Cat gereja, perbarui gereja, enggak. Kasih makan orang miskin 1.000 nasi bungkus, enggak. Tuhan minta miliki waktu rutin untuk membaca, renungkan firman-Ku. Dan yang kedua apa? Miliki waktu yang rutin untuk berdoa dan menyembah Aku. Inilah hal yang sederhana, tapi begitu sederhananya sampai berat untuk dikerjakan. Setuju? Saudara yang baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Puji Tuhan. Yang lain pasti akan menyusul. Amin. Yang menyusul artinya jangan baca Kejadian doang dan Wahyu. Sudah Kak, baca kitab Kejadian dan kitab Wahyu. Nah, semakin banyak waktu yang kita sediakan bersama Tuhan, semakin banyak waktu yang kita sediakan bersama Tuhan, maka semakin kita terlatih untuk mendengarkan suara Tuhan. Amin. Ketika kita terlatih mendengarkan suara Tuhan, disitulah kita akan mendengarkan pesan Tuhan, rahasia Tuhan yang akan diungkapkan kepada kita. Makanya gak heran, banyak hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang Tuhan pakai luar biasa, mereka bisa, tanda kutip, mereka bisa dikatakan seperti peramal. Mereka melihat masa depan Indonesia seperti apa. Mereka bisa melihat masa depan sebuah bangsa. Mereka bisa memperkatakan ada yang sakit, yang baju merah, kau kanker stadium 4, berdiri. Saya pernah saksikan seperti itu. Wow, ini artinya apa? Dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga waktu Tuhan bicara, ada ibu-ibu yang baju merah, dia stadium 4 kanker payudara. Suruh dia berdiri. Sampai yang sakit itu kaget, loh kok dia tahu? Kenapa? Karena Tuhan. Amin. Hubungan yang intim dengan Tuhan membuat mujizat terjadi. Amin. Punya waktu. Ada banyak tokoh di Alkitab. Henokh, Nuh, Abraham, Daud. Meskipun Abraham, Daud punya masa kelam diabaikan. Tetap dia punya hubungan intim. Alkitab bilang apa? Sahabat Allah. Yakub, putra kebanggaan Allah. Artinya, lupakan masa lalu, tinggalkan, amin. Karena apa? Di dalam Kristus engkau sudah menjadi ciptaan baru. Jangan kembali ke masa lalu. Lihat Yesus, bangun hubungan intim dengan Yesus. Maka hidupmu semakin hari semakin naik, bukan turun, menjadi kepala, bukan ekor. Amin teman-teman. Nah, hasil dari membangun menjadi sahabat karib dengan Tuhan. Next slide. Kayaknya kelewat nih. Hasilnya apa yang pertama? Kita dapat mendengar suara Tuhan seperti yang tadi saya sampaikan. Saya pernah dengar suara Tuhan. Menyampaikan sesuatu. Dalam satu rapat yang sudah beberapa kali rapat diadakan untuk memutuskan sesuatu. Dan belum menemukan solusi. Meskipun di gereja itu kira-kira 10 tahun lalu, 10-12 tahun lalu. Saya salah satu pendeta yang paling muda, bukan satu-satunya pendeta paling muda. Dan bagaimana memutuskan hal ini? Puji Tuhan. Dengan sederhana Tuhan memberikan jalan keluar, dan waktu saya menyampaikan,
Mereka baru ngeh, iya kenapa nggak seperti itu ya? Oke, kita putuskan, ini yang kita jalankan. Dan puji Tuhan, hasilnya luar biasa. Itu suara Tuhan. Amin. Masih ingat waktu Yesus tanya sama Simon, Simon menurut kamu siapakah aku? Simon Petrus bilang apa? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Lalu Yesus bilang apa? Berbahagialah engkau Simon Binus, bukan engkau tetapi Allah yang memperkatakannya lewat mulutmu. Amin. Punya hubungan intim dengan Tuhan. Dapat mendengar suara Tuhan. Yang kedua, kita dapat mengerti kehendak Allah. Kita dapat mengerti apa yang Tuhan mau. Kadangkala kita di persimpangan yang mana Tuhan? Kita ngerti yang mana. Dan yang ketiga, kita tidak salah memilih dalam mengambil keputusan. Kita nggak salah memilih. Saya dulu hampir salah memilih untuk menjadi pasangan hidup saya. Hampir salah. Sama-sama di gereja berdoa Tuhan, bla bla bla. Syaratnya ini Tuhan. Di gereja Tuhan. Ya, hal-hal sederhananya ini saya sampaikan. Akhirnya datanglah. Saya nggak minta, dia minta kenalan. Singkat cerita dia nembak saya. Ini kali ya Tuhan. Ya kan? Kayak sombong banget gue nih. Cewek yang nembak gue kayaknya gimana ya koedan ya. Akhirnya oke, ini kali dari Tuhan. Ternyata Tuhan Yesus. Bersyukurlah. Bukan. Ya setelah itu dia hilang dari gereja. Dan entah kemana. Bersyukur. Hampir saja koedan ya. Waktu itu berjalan waktu, saya gak mau lama-lama waktu itu. Yuk kita langsung bimbingan pranikah. Dia bilang oke siap. Ya kan? Saya langsung ngomong ke staf pengembalaan sama gembala. Oke siap, nanti siapkan hari Jumat. Malam mulai bimbingan pranikah. Saya hadir di gereja. Kok gak datang-datang? Saya telepon, handphone mati. Wah udah. Saya ngomong kok hamba Tuhan juga kok. Kayaknya saya salah pilih nih. Iya makanya gak apa-apa Roy. Itu berarti bukan dari Tuhan. Saya dihiburkan. Sama salah satu yang mau bimbing saya itu Konatan Nail dia bilang. Gak apa-apa Roy, itu bukan dari Tuhan. Jangan kecewa. Dan bersyukur jalan waktu berjalan terus dan saya ingat wow puji Tuhan. Saya dengar kisahnya bagaimana kabarnya, wow puji Tuhan saya gak sama dia. Dan Tuhan sediakan yang terbaik. Yang terbaik. Kita gak salah memilih kalau kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Amin. Amin.